Halo, selamat datang kembali di my YouTube channel. Kembali lagi dengan Momoy di Jerman, teman-teman. Ini suami aku lagi bersih-bersihin lemari ya, teman-teman, buat kita bawa ke apartemen ya, teman-teman. Jadi step by step ya, teman-teman, kita mindahin barang, teman-teman ya. Oke, di video kali ini bukan itu sih yang mau aku bahas ya, teman-teman. Aku mau bahas mengenai pentingnya bahasa Inggris kalau kalian berpergian ke negara orang, terutama negara-negara yang menggunakan visa ya, teman-teman ya. Oke, selamat menyimak videonya, dan jangan lupa kalau suka dengan videonya boleh di like, dan yang baru datang boleh silakan diklik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak, teman-teman. Selamat menonton dan menyimak. Cus. Jadi teman-teman, di video ini tuh aku mau bahas masalah pentingnya bahasa Inggris ya, kalau kalian berpergian ke negara orang ya, apalagi negara-negara yang menggunakan visa, contoh kayak Amerika, Eropa, yang kayak gitu ya, teman-teman ya. Itu peraturannya kan ketat ya, teman-teman. Beda hal kalau misalnya ke masih sesama Asia ya, kayak Singapura atau Malaysia, itu masih agak masih agak ringan ya, maksudnya dalam arti tidak sama seperti kalau kalian berpergian ke Amerika ataupun negara-negara Eropa ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian berpergian ke negara-negara yang menggunakan visa seperti Amerika atau Eropa ya, kalian itu pada saat perjalanan ya, otomatis ya, di dalam pesawat kalian kan pasti ada komunikasi ya dengan pramugari atau pramugaranya ya, tapi itu sih tidak terlalu ini ya, menakutkan ya. Yang paling menegangkan tuh kalau bagi pemula ya, apalagi kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris sama sama sekali ya, pada saat kalian di bandara transit, kalau kalian menggunakan jalur transit ya, eh apa ya, kalau untuk mencari gate, pastinya kalian bisa menggunakan handphone, ya nggak sih? Kalian bisa mengikuti papan petunjuk ya kan, dan kalian juga bisa menggoogle translate ya apa yang ditulis di papan petunjuk, bener nggak sih? Nah, yang ribet itu kalau misalnya kalian pada saat apa namanya tuh, sebelum kalian mencari gate kan pasti kalian harus datang dulu ke ruang transfer ya, transfer penumpang. Jadi di mana kalian itu di X-ray lagi ya, barang-barang kalian, diri kalian tuh di X-ray lagi gitu ya. Ini pengalaman aku waktu aku di Bandara Istanbul ya. Nah, kalau kalian nggak paham kan pasti kan kalian pengen bertanya dong dengan petugas, bener nggak sih? Nah, jadi sedikit tidak kalian itu harus bisa bahasa Inggris ya. Oke lah kalau kalian misalnya menggunakan handphone ya, menggunakan handphone kalian ketik apa yang mau kalian bicarakan ya. Terus si petugasnya, kalau petugasnya berbaik hati ya. Kalau aku kemarin sih ketemu petugasnya sih jutek ya. Tapi untungnya karena aku bisa ya. Jadi ini buat yang nggak bisa bahasa Inggris dan baru pemula ya, terbang ke negara orang. Sebenarnya sih kalau misalnya kalian menggunakan handphone, kalian ketik gitu ya, terus udah gitu kalian tunjukin ke petugasnya, terus petugasnya ya syukur-syukur kalau petugasnya baik ya, baik hati, mau merespon gitu ya dengan baik gitu kan. Yang ditakutkan kan kalau misalnya petugasnya jutek ya. Nah itu. Terus bukan hanya ini aja, teman-teman ya. Jadi pada saat kalian sudah sampai ke negara orang ya, ke bandara negara tersebut ya, negara tujuannya kita. Ini selepas dari transit ya, teman-teman. Kalian udah selesai transit, terus kalian langsung ke bandara negara yang kalian tuju ya, bandara terakhir. Nah, kalian kan pastinya nanti akan masuk ke ruang imigrasi ya. Nah, di ruang imigrasi ini, teman-teman, itu nanti akan ditanya dan banyak pertanyaan, teman-teman. Nah, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris itu akan jadi repot. Contoh aja ya, kalau kalian menggunakan Google Translate ya, itu kan agak ribet ya kalau misalnya petugasnya harus ngetik. Ya nggak sih? Gitu. Jadi, kalaupun misalnya kita menggunakan tools ya, kayak ada tuh ya alat yang bisa
apa namanya, ya sama sih kayak di Google juga kan ada tuh kita langsung ngomong terus Google-nya langsung ngetranslatein dengan suara gitu ya. Ada juga. Cuman kan maksudnya apa ya? Bagus-bagus kalau misalnya si petugasnya mau gitu. Nah, yang dikhawatirkan kan kalau petugasnya tuh yang nggak mau repot gitu loh. Dan kita pun nanti akan dijutekin teman-teman. Jadi saran aku yaitu tadi teman-teman, pentingnya bahasa Inggris ya teman-teman kalau kalian mau berpergian ke negara orang, terutama kalau kalian berpergian ke negara orang itu sendiri teman-teman, sendirian gitu. Jadi agak sedikit repot kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Sedikit tidaknya ya bahasa Inggrisnya harus ada lah ya, maksudnya jangan zero banget gitu ya, maksudnya ya 50% tuh kalian ya harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Especially kalau misalnya kalian mendengar, nah itu harus apa ya, harus bisa gitu ya memahami apa yang orang itu bicarakan ke kita gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kalian merasa ya orang bule itu kalau ngomong, kalau bicara bahasa Inggris itu terlalu cepat, kalian bisa bilang ke si petugasnya slow aja, pelan-pelan aja gitu karena saya bahasa Inggrisnya kurang bagus. Kalian bisa bicara seperti itu ke petugasnya. Jadi petugasnya tidak akan berbicara bahasa Inggris ya dengan cepat gitu, dia akan lamban gitu. Yang penting kitanya paham gitu ya. Jadi itu sih teman-teman pentingnya bahasa Inggris ya kalau kalian mau terbang ke negara orang ya, apalagi kalau kalian sendiri gitu. Jadi itu aja sih teman-teman informasi yang aku sampaikan hari ini, semoga informasinya bermanfaat ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kalau suka dengan informasinya boleh di like, dan yang baru datang sekali lagi boleh diklik tombol subscribe-nya ya yang mau join. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan ya atau ide apa sih yang harus aku sampaikan lagi yang kalian pengen tahu gitu ya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi aku menjelaskan tentang apa yang menjadi request kalian itu berdasarkan pengalaman aku ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video aku. Salam sehat selalu. Ciao.